Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, bagaimana kabar Semeton yang akan mungkin bersiap-siap untuk pawai ogoh-ogoh atau yang terdiam karena pawai ogoh-ogoh batal dilaksanakan. Apapun itu, mari kita tetap bersyukur. Karena tentu semua yang terjadi punya alasan tersendiri. Semeton Istana Channel, berikut ini kita akan bercerita sedikit mengenai kisah mistis di balik beberapa ogoh-ogoh selain yang di Renon. Mungkin kalau yang di seluruh Nusantara, ketika pawai ogoh-ogoh atau pelaksanaan ogoh-ogoh di stop, mungkin ada yang kecewa, namun akan berbeda cerita dan kisahnya jika Anda tinggal di desa Renon. Karena memang dari dahulu pelaksanaan ogoh-ogoh yang ada di Renon tidak dilaksanakan karena banyaknya kejadian-kejadian mistis yang terjadi. Tidak hanya di Renon, Semeton Istana Channel ada beberapa tempat lain yang memiliki kisah mistis di balik ogoh-ogoh. Di antaranya ogoh-ogoh Celeng karya Banjar Tenten. Bagaimana ceritanya Semeton Istana Channel? Inilah informasinya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Dilansir pada merdeka.com, dari sekian banyak kreasi ogoh-ogoh karya masyarakat Bali, Banjar Tenten atau Desa Tenten mempunyai kreasi dan tradisi ogoh-ogoh unik di Banjar atau desa ini. Pantang membuat ogoh-ogoh menyerupai raksasa atau sejenisnya. Lalu gimana Semeton Istana Channel? Karena biasanya ogoh-ogoh itu selalu diidentikan dengan sesuatu yang seram. Kalau dibuatnya cantik dan tampan, bukan ogoh-ogoh pastinya. Masyarakat di Banjar Tenten yang terletak di Jalan Imam Bonjol ini justru harus membuat ogoh-ogoh berbentuk celeng atau babi hutan. Oh, masuk akal Semeton Istana Channel? Saya pikir ketika dilarang untuk membuat ogoh-ogoh yang seram dan harus membuat ogoh-ogoh yang cantik dan tampan. Ternyata salah. Semeton Istana Channel, masyarakat di Banjar Tenten yang terletak di Jalan Imam Bonjol ini justru harus membuat ogoh-ogoh berbentuk celeng atau babi hutan. Tradisi membuat ogoh-ogoh celeng ini sudah berlangsung turun-temurun dan dipercaya mempunyai kekuatan mistis. Dulu sempat muda-mudi di sini buat ogoh-ogoh raksasa, sampai akhirnya seluruh pemuda yang mengangkat ogoh-ogoh itu kesurupan dan berkelahi sesama teman sendiri. Mereka saling pukul sampai kecapean, tapi tidak ada satupun yang terlihat bekas luka. Ternyata itu petaka bahwa membuat jenis ogoh-ogoh selain bentuk celeng, terang iko mangsayang Ketua ST Yowana Dharma Wiguna, Banjar Tenteng, dan Pasar. Dari kejadian itulah Banjar Tenten dipastikan selalu membuat ogoh-ogoh berbentuk celeng. Namun demikian tidak menutup kemungkinan membuat ogoh-ogoh bentuk lain, asal tetap mempertahankan keberadaan ogoh-ogoh celeng. Pernah juga kami tidak membuat ogoh-ogoh karena tidak ada dana, dan itu tidak masalah karena titahnya buat boleh asal ada bentuk celeng atau tidak sama sekali, lanjut Sanyang. Sanyang mengatakan untuk tahun baru Saka pada tahun kemarin 1937, ia mengisahkan tentang babi ngamuk, amarah babi yang membabi buta melihat alam yang semakin penuh rusak. Babi kali ini yang kita wujudkan adalah ogoh-ogoh tentang keangkara murkaan binatang celeng. Jelasnya, kenapa harus celeng? Sesepuh Tenten Rugi menjelaskan, sebelum wilayahnya ini padat penduduk dan penuh bangunan, tempat ini menjadi bangkungan atau kubangan yang penduduknya lebih banyak beternak babi dan dilepas begitu saja. Pertama kali ogoh-ogoh dibuat di Banjar ini memang bentuknya babi atau celeng, bukan karena pawisik atau bisikan gaib lewat orang pintar, tetapi hanya itu yang bisa dibuat kala itu. Bahannya dari jerami dan anyaman bambu. Awal pertama kita buat ogoh-ogoh dengan jerami yang memang berbentuk babi karena cuma itu yang bisa dan gampang. Akhirnya jadi keterusan buat bentuk babi. Kalau lain bentuk, anak-anak takut tulah. Saya tidak tahu kenapa jadi tulah, jelasnya. Semeton Istana Channel, bagaimana dengan kisah di tempat Anda? Jangan lupa untuk menuliskan di kolom komentar cerita di daerah Anda. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.